Inilah video amatir penyelamatan seorang pelaku begal sepeda motor oleh personel TNI Angkatan Laut. Sebelum kejadian, pelaku berusaha kabur dari kejaran polisi hingga sampai di pelabuhan Gilimanuk. Namun saat sampai di pos pemeriksaan kendaraan pelabuhan, pelaku pun hilang akal. Dengan nekat, pelaku menceburkan diri ke laut padahal tak bisa berenang. Tak ayal, pelaku pun akhirnya justru meminta pertolongan kepada petugas untuk diselamatkan. Polisi pun akhirnya berhasil menyita barang bukti berupa sepeda motor hasil curian. Kita ke informasi pertama pemirsa, diduga berkendara ugal-ugalan sebuah mobil pickup rusak di amuk massa ketika terjebak di lampu lalu lintas di simpang tol Bor, Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, warga yang geram bahkan menghakimi sang sopir karena menabrak sejumlah pengendara lainnya. Amukan warga ini tak terbendung saat mobil pickup bernopol F8211GP terjebak di lampu lalu lintas di samping tol Bor, Jalan KS Tubun, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain merusak kendaraan, pengemudi mobil pun tak luput dari amukan warga yang beringas. Beruntung, polisi yang tiba di lokasi berhasil mengamankan sang sopir. Sebelumnya, mobil pickup Nas ini berkendara secara ugal-ugalan dari arah Cibinong menuju tol Bor hingga sempat menabrak sejumlah kendaraan lainnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengemudi diketahui merupakan pelaku pencurian yang membawa kabur mobil korban di wilayah Pakansari, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga panik lantaran berusaha kabur dari kejaran warga. Waktu kejadian itu, kendaraan memang sedang dikejar-kejar oleh massa. Dari mungkin massa yang dari TKP yang satunya lagi mengejar kendaraan tersebut sampai dengan berhentinya di lokasi di Simpang Bor itu karena terhambat oleh lampu merah. Sehingga pada saat sudah berhenti langsung dimasak. Menurut pengakuan waktu kita interogasi hasil pencurian, kebetulan pada saat di lokasi kita dapati satu alat kunci letter T yang ada pada pengemudi. Usai kejadian, polisi mengimbau kepada warga agar tak mudah terprovokasi di jalanan lantaran yang dirugikan justru harta dan kendaraan milik korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pria tertangkap polisi usai melakukan aksi begal payudara di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Ya, pelaku ini yang masih berusia 16 tahun dan telah menikah siri, ini mengaku telah melakukan aksinya 8 kali. Oh my goodness. 16 tahun. Detik-detik siswi SMP mengalami pelecehan seksual di gang sempit di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku yang kabur mengendarai motor sempat dikejar oleh korban, namun tak berhasil. Hingga akhirnya korban hanya bisa menangis. Mendapat laporan dari korban, petugas kepolisian Polsek Palmerah, Jakarta Barat bergerak cepat menangkap pelaku berinisial HRS yang berada di rumahnya di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Mirisnya pelaku yang masih berusia 16 tahun telah menikah siri, mengaku telah melakukan aksinya 8 kali akibat sering menonton film porno. Berdasarkan dari keterangan pelaku sudah 8 kali melakukan pencabulan atau orang bilang begal payudara. Hasil pemeriksaan pelaku sering menonton film porno. Pelaku terjerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Masih dari ibu kota pemirsa, Kapolres Metro Jakarta Timur menjelaskan kronologi terkait kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti terhadap pegawainya di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Ya, ini Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali juga meminta maaf karena lambatnya penanganan kasus meskipun kasus yang sudah ditangani ini sebelum viral.
Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau Anda kata udah paham. Kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti terhadap pegawainya mendapat sorotan dari DPR. Kapolres Metro Jakarta Timur pun dipanggil untuk menjelaskan beberapa hal terkait kasus tersebut. Dalam rapat dengar pendapat kemarin, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan kronologi alur laporan yang diterima hingga penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur juga menjelaskan proses penyidikan hingga sejumlah barang bukti penganiayaan yang dilakukan oleh anak bos toko roti. Selain itu, kondisi kejiwaan pelaku juga akan diperiksa usai Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mempertanyakan kondisi kejiwaan pelaku. Kombes Pol Nicholas Ari meminta maaf atas keterlambatan tim penyidik mengusut kasus ini. Polisi baru menangkap pelaku pada Senin kemarin setelah kasusnya viral, meski kasus penganiayaan terjadi pada 17 Oktober lalu. Terkait dengan kasus ini, sebenarnya kita sudah menangani. Sebelum ada viral kasus ini, kami sudah menangani sejak laporan polisi itu dibuat. Kami sudah mengantar korban untuk fair. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan saksi pada tanggal 1 November. Saksi yang lain berikutnya dan terlapor juga sudah kami melakukan pemeriksaan sebelum kasus ini viral. Memang dalam penanganannya terkesan lama, kami mengakui itu karena standar operasional prosedur yang harus kita lalui dalam proses penyidikan itu sendiri. Yang kedua, memang ada saksi, karena ini tahapnya penyelidikan, maka yang kami mengundang para saksi itu undangan klarifikasi. Tidak ada alat penekan kita di situ. Jadi kesadaran dari para saksi untuk hadir. Kami selaku penyidik kami memohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami, tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami hadapi. Kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap pegawai wanitanya di Cakung, Jakarta Timur ini jadi viral usai video penganiayaan beredar viral di dunia maya. Pelaku pun telah ditangkap dan terancam penjara 5 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya kita beri apresiasi kepada pihak kepolisian telah menangkap pelaku penganiayaan. Namun ini menjadi evaluasi juga mungkin dari pihak kepolisian untuk ini ya, kedepannya proses atau enggak masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat jangan sampai viral dulu baru ada tindakan, dan semoga proses SOP-nya kedepannya bisa lebih cepat supaya tidak berlarut-larut ya. Amin, karena untuk kasus penganiayaan pegawai toko roti ini viral memang beberapa hari terakhir, di mana visualnya amat sangat mengenaskan bahwa si pelaku ini melukai pegawai toko hingga sampai akhirnya berdarah. Dan yang terbaru adalah ini yang amat sangat cukup mengagetkan, si korban ternyata sempat menjual motornya untuk menyewa pengacara pada saat ya untuk mempercepat kasusnya ini diproses. Dan ternyata tiba-tiba adalah pengacara yang datang mengaku dari LBH. Usut punya usut, katanya si pengacara yang ngakunya dari LBH ini adalah utusan dari keluarga pelaku. Nah ini kira-kira kok lama-lama jadi kayak FTV kasus ini ya. Semoga dengan adanya isu pelaku sudah ditangkap dan juga korbannya sudah melapor ke Komisi 3 DPR, segera diusut di proses hukum secara undang-undang yang berlaku di Indonesia. Gitu. Kita ke informasi selanjutnya. Togi, ini ada apa, Togi? Ini ada pegawai toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur ini membeberkan sejumlah fakta saat audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Ya, usai dianiaya oleh bosnya, ia juga sempat membuat laporan, namun ditolak oleh 2 polsek. Ibu korban juga sempat menjual motor untuk membayar pengacara. Lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Dari Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin. TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur.
Kapolres Jakarta Timur di Jatinegara. Itu hari itu juga, hari yang sama. Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum. Terus Visum. ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu, atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Ya, dan ini semoga setelah sudah mengeluarkan isi hatinya, si korban ini segera mendapatkan keadilan dari dan saja lagi tadi ya terkait kasus tersebut. Tadi itu sudah dilaporkan ke pihak Polsek 2 kali, namun Rawamangun dan Cakung. Iya, namun tidak diterima laporannya. Nah, kita berharap pun juga pihak kepolisian pun juga mengevaluasi ini, mungkin entah itu polseknya ini bisa diperbaiki ya untuk SOP-nya ke depannya lagi. Ya, sebenarnya untuk warga juga pada saat sebelum lapor dipastikan terlebih dahulu laporannya untuk visum. Nah, kalau misalkan memang tidak punya biaya, bukti faktanya juga. Iya, dari bukti fakta entah itu visum sama rekaman ponsel bisa dijadikan itu sebagai salah satu bukti serta bawa saksi. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana pemerintah Indonesia telah memulangkan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Marijen Veloso ke Filipina. Ya, usai merekam di lapas Yogyakarta selama 15 tahun, Mary Jane akhirnya pulang ke negaranya. Filipina, ya. Mbak Mere, hello. Kesini, Mbak. Kesini dong, Mbak. Kesini, Mbak. Mbak, kesini, Mbak. Maju dulu, Mbak. Mbak, sedikit, Mbak. Sedikit aja, Mbak. Kesini, Mbak. Kesini dikit, Mbak. Sambil tersenyum, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso keluar dari lapas perempuan kelas 2 Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa malam. Dengan dikawal petugas, Mary Jane menyapa wartawan yang menunggu. Mary Jane lalu masuk kendaraan khusus yang telah disiapkan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya pemerintah memutuskan memulangkan sejumlah terpidana mati negara asing atas dasar kemanusiaan atau hubungan baik kedua negara. Sedikit, Pak. Pak, Mas, Pak. Bapak Presiden Prabowo. Sedikit, Pak. Bapak Menteri Yusri dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Mary Jane. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Aku cinta Indonesia.
untuk bawa ke Filipina, Mbak? Saya bawa kenang-kenangan dari sini. Apa aja kenang-kenangannya, Mbak? Apa aja, Pak? Ah, Mbak sebutin dong. Gitar. Buku-buku, rajutan, sario, baju, makanya baju yang aku pakai juga. Mary Jane tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 24.05 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke ruangan khusus untuk beristirahat sekaligus menjalani tes kesehatan. Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Subianto, Bapak Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pemulangan Mary Jane sekaligus memberikan wewenang penuh kepada negara Filipina untuk keberlanjutan hukuman Mary Jane. Untuk seluruh rakyat. Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bapak Menko, Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan pemerintah Filipina yang diwakili oleh Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugus Penghubung Mr. Raul T. menandatangani persetujuan terkait dengan pemindahan narapidana atas nama Mary Jane. Kedua belah pihak menegaskan komitmen dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan yuridis masing-masing selama pelaksanaan pengaturan praktis ini, serta sesuai dengan instrumen yang mengikat secara internasional yang relevan di mana Indonesia dan Filipina menjadi pihak. Tidak satupun dari ketentuan dalam peraturan praktis ini yang ditafsirkan sebagai tindakan yang merugikan kedaulatan hukum Indonesia. Kedua pihak menegaskan komitmen masing-masing negara untuk menghormati sistem hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada putusan akhir pengadilan Indonesia yang berlaku dalam kasus Mary Jane. Pelaksanaan hukuman Mary Jane yang berkelanjutan di Filipina akan diatur oleh hukum dan prosedur Filipina, termasuk kewenangan untuk memberikan gerasi, remisi, amnesti, dan sebagainya. Setelah pemindahannya ke Filipina, Mary Jane akan dimasukkan pada daftar tangkal untuk masuk wilayah ke Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Filipina akan memberikan akses informasi kepada Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukum Mary Jane setelah pemindahannya ke Filipina. Oke ya. Oke, terima kasih Bang Amal ya. Sebelumnya, terpidana mati kasus penyeludupan narkoba asal Filipina Mary Jane dipindahkan dari Lapas Tas 2B Yogyakarta ke Lapas Jakarta. Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto pada April 2010 ketika kedapatan membawa 2,6 kg heroin di dalam koper yang dibawanya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bisa sebelumnya terpidana narkoba Mary Jane ditangkap pada April 2010 dan divonis pidana mati pada Oktober 2010. Mary Jane juga sudah pernah mengajukan gerasi namun ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Pada 25 April 2010, Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta. 11 Oktober 2010, Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman. 31 Mei 2011, putusan kasasi Mahkamah Agung tetap pada hukuman mati untuk Mary Jane. 21 Desember 2014, permintaan gerasi Mary Jane ditolak oleh Presiden Joko Widodo. 25 Maret 2015, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Mary Jane. 24 April 2015, Mary Jane dipindah ke Lapas Nusa Kambangan untuk dieksekusi mati. 29 April 2015, Mary Jane dipindahkan kembali ke Lapas Perempuan di Yogyakarta. Pada 20 November 2024, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyepakati permohonan pemindahan narapidana dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.
Ya, sementara bisa banjir rob masih melanda sebagian wilayah pesisir Jakarta Utara. Imbas banjir rob pemirsa, rel kereta di perlintasan Jalan RM Marta Dinata Jakarta Utara terendam banjir hingga mengganggu perjalanan kereta. Air pasang kembali melanda pesisir utara Jakarta, berdampak kepada perjalanan kereta api. Jalur rel kereta api di perlintasan JIS kembali terendam banjir rob 15 cm. Arus lalu lintas dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya terganggu. Arus lalu lintas kereta api dihentikan, sifatnya situasional. Jika ketinggian rob turun, jalur rel kereta di perlintasan bisa dilalui. Banjir air rob naik, air pasang laut naik dari laut menuju ke arah rel kereta Jakarta International Stadium, JIS RE Marta Dinata. PT KAI mengerahkan pompa mobile untuk mengurangi ketinggian air. Banjir juga membuat sepeda motor mati mesin. Tak sedikit pengendara menuntun motornya mogok saat menerobos banjir. Puluhan anggota PPSU Papanggo diberdayakan menjadi montir yang memiliki keahlian mekanik memperbaiki kendaraan yang mogok. Puluhan kendaraan yang dibenerin. Biasanya kerusakannya apa sih? Ya paling masuk air doang sih, businya pada mati biasanya. Ini sempat dibongkar-bongkar juga ya? Sempat bongkar-bongkar juga, dicek-cek juga buat biar bisa nyala lagi motornya. Tim Orange sangat membantu karena kerusakan motor dapat diperbaiki dengan cepat. Dari suku dinas kebersihan, jadi diarahkan yang bisa bersihin motor, bisa bengkel, diarahkan kemari semuanya. Ini tadi kerusakannya apa nih? Ini lagi diperbaikin, Mbak, belum kelihatan. Masukkan air aja? Iya, tahu busi atau apa belum kelihatan. Perakiraan BMKG, banjir rob akan terjadi hingga 20 Desember. Masyarakat diminta siaga. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Dan salah satu kawasan yang masih terendam banjir rob ini adalah Muara Angke, Jakarta Utara, Lista. Kita akan pantau bagaimana kondisinya, sudah ada rekan kami Henry Aprila di sana. Selamat pagi Henry, untuk situasi di Muara Angke pagi ini apakah banjir masih tinggi atau seperti apa? Henry, silakan laporan Anda. Ya baik Arlista, Togi dan juga pemirsa, selamat pagi. Ini saat dapat kami sampaikan, memang untuk saat ini situasinya betul sekali. Tadi sempat surut pada pukul 6 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian hingga saat ini sekitar sudah pukul 10, 9 sampai 10 pagi hari waktu Indonesia Barat, ini sudah mulai meningkat air. Juga jika kami dapat tunjukkan Alista dan juga pemirsa, ini beberapa aktivitas masyarakat yang masih juga melakukan aktivitas di kala banjir. Memang untuk lokasinya sendiri ini berada di Jalan Dermaga Ujung begitu. Ini bisa terlihat Alista dan juga pemirsa di layar kaca Anda, ini merupakan aktivitas masyarakat yang juga ada ikut terhambat begitu dengan adanya banjir rob yang terjadi. Kemudian juga ini kami dapat informasi dari penuturan warga sekitar bahwa banjir ini memang terjadi sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga Alisa dan juga pemirsa, ini jika kami dapat sampaikan, jika diukur ketinggiannya ini sudah mencapai 25 sampai dengan 30 cm tinggi atau volume air yang terjadi tepatnya di Muara Angke, Jakarta Utara. Kemudian juga dapat kami sampaikan, ini memang untuk air, memang untuk warna air begitu juga dengan aroma yang cukup menyengat begitu. Ini cukup menyengat karena air ini memang juga tentunya akan mengakibatkan beberapa penyakit-penyakit kulit. Kemudian juga ini menjadi satu perhatian untuk masyarakat ataupun menjadi perhatian untuk pemerintah agar memperhatikan kembali kesehatan untuk masyarakat sekitar Muara Angke. Kemudian juga ini jika kami dapat sampaikan Alista, pemirsa dan juga Togi, kendaraan yang digunakan oleh masyarakat ketika banjir rob ini terjadi, ini salah satunya adalah becak. Becak ini memang banyak digunakan oleh masyarakat untuk melintasi atau melakukan aktivitas-aktivitas selama banjir rob ini masih menggenangi volume yang terjadi. Kemudian ini juga beberapa
kediaman warga, begitu juga dengan usaha-usaha warga sekitar yang juga ikut terhambat aktivitas daripada usahanya karena mengingat volume air semakin meninggi begitu, karena diinformasikan memang sekitar pukul 9 air sudah mulai masuk begitu ke dalam pemukiman warga. Kemudian juga Alisa dan juga pemirsa, dalam hal ini tentu Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyusun 3 strategi untuk mengantisipasi adanya banjir. Sementara Aista, Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Henry Abdillah atas informasinya, melaporkan langsung dari Morangke, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana ada Puskesmas Beru yang terletak di Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, NTT terendam banjir. Ya, sejumlah pasien pun terpaksa dipulangkan. Banjir yang membawa lumpur merendam Puskesmas Beru di Kabupaten Sika, NTT Senin malam. Banjir langsung memenuhi seluruh ruangan di Puskesmas Beru hingga membuat sejumlah tenaga kesehatan panik, kemudian langsung mengevakuasi para pasien. Sejumlah pasien terpaksa dipulangkan karena puskesmas dipenuhi lumpur akibat banjir. Petugas Puskesmas Beru nampak berjibaku menyingkirkan lumpur yang ada di dalam puskesmas dan mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman, terutama peralatan medis. Ini apa? Alasannya itu karena apa? Kondisi puskesmas yang terjangkau karena banjir. Banjir ya? Ya. Di ruangan apa tadi? Ibu dan anak tadi kan? Ya, ruangan ibu dan anak. Hingga saat ini banjir yang merendam Puskesmas Beru sudah mulai surut. Sejumlah petugas kesehatan Puskesmas Beru bersama personil Satpol PP masih berada di lokasi karena hujan dengan intensitas tinggi masih mengguyur wilayah Kabupaten Sika. Dari Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya bisa. Eksekusi rumah yang menjadi sengketa antara 2 orang bersaudara di Kabupaten Gresik, Jawa Timur berlangsung ricuh. Meskipun mendapatkan perlawanan, tetapi petugas tetap melanjutkan eksekusi dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian Polres Gresik. Satu-satu gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Eksekusi sebuah rumah warisan Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi usai Panitera Pengadilan Negeri Gresik membacakan surat putusan. Pihak termohon Fauzi yang merasa keberatan melakukan perlawanan dengan menghalangi petugas yang akan mengosongkan rumahnya dengan bantuan massa pendukungnya. Atas nama undang-undang, jangan terprovokasi, jangan terlibat penghasutan. Kericuhan akhirnya berhenti usai polisi memaksa keluar sejumlah massa yang berada di dalam rumah. Setelah masa keluar, petugas Pengadilan Negeri Gresik akhirnya melanjutkan eksekusi. Ampun tetap dan putusan ini sudah sampai PK. Jadi ini sudah tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Jadi saya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik ini melaksanakan eksekusi. Ini satu keluarga ya? Sengketa rumah waris ini telah berlangsung sejak tahun 2016 yang melibatkan kakak adik yakni Maktuha dan Taul Fauzi. Keduanya memperebutkan rumah waris seluas 259 meter persegi, hasil pemberian dari orang tua angkat mereka yang sudah meninggal dunia. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa, di mana seorang santri pondok pesantren di Boyolali, Jawa Tengah dibakar oleh kakak dari rekan sesama santri pada Senin malam. Ya, korban mengalami luka bakar 35% di bagian kaki dan wajah. Seorang santri pondok pesantren Darussi Syahada di Kecamatan Simo Boyolali, Jawa Tengah ini harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Simo Boyolali setelah dibakar oleh kakak dari rekan sesama santri.
Korban yang berinisial SS, 16 tahun asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh, mulai dari wajah, leher, hingga kaki. Polres Boyolali menangkap tersangka yang bernama Galang Setia Dharma, seorang guru agama asal Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pelaku merencanakan aksinya setelah korban dituduh mencuri HP milik adik pelaku. Adik dari tersangka ini, yang juga santri dari Ponpes, mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban. Polisi mengamankan barang bukti, sebuah karpet yang terbakar, baju korban, botol minuman bekas tempat bahan bakar, dan sebuah korek api. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 353 tentang penganiayaan berencana. Selain itu, karena korban yang masih di bawah umur, tersangka juga bakal dijerat perlindungan anak. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmata, iNews melaporkan. Nah ini ya pemirsa, guna mencari bukti terkait kasus dugaan bayi yang tertukar, ini kedua orang tua bayi diperiksa Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi juga melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi untuk mengambil sampel DNA. Dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Orang tua bayi yang diduga tertukar Muhammad Rauf dan sang istri diperiksa Polres Metro Jakarta Pusat Selasa 17 Desember 2024. Di hadapan penyidik, keduanya pun menceritakan kronologi saat proses operasi sesar, pasca melahirkan hingga si bayi meninggal dunia. Keduanya juga meyakini adanya perbedaan antara bayi kandung mereka yang baru dilahirkan dengan bayi yang diduga tertukar dan telah meninggal dunia. Tidak hanya orang tua bayi, polisi juga sudah memeriksa pihak rumah sakit. Kepada penyidik, petugas piket rumah sakit menjelaskan tidak ada bayi lain yang dirawat di ruang NICU. Setelah operasi sesar, bayi tersebut karena ada gangguan pernafasan dirawat di ruang NICU. Terus kemudian di ruang NICU itu memang terdapat hanya bayi ini, tidak ada bayi lain yang dirawat di ruang NICU. Demikian. Di hari yang sama, polisi juga menggelar ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit Jakarta. Pembongkaran dilakukan untuk tes DNA sekaligus otopsi, memastikan identitas bayi tersebut. Pembongkaran makam dilakukan di TPU Semper, Jakarta Utara. Ekshumasi dilakukan bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, dengan disaksikan langsung oleh orang tua bayi dan perwakilan pihak rumah sakit. Sebelumnya, orang tua bayi yang diduga tertukar curhat di media sosial. Pak Sutri, warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini, mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya. Sementara Rauf hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertai lalat di wajah. Namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tai lalat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih bersama Arlisa Hadi dan Togi bersama iNews Today di iNews Center Jakarta. Ya, soal kita berdua ya. Iya. Kita ke informasi. Aku ganti nama ya. Togi Today ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa ledakan hebat jadi di sebuah pabrik di Karawang, Jawa Barat. Ya, ledakan ini pun menyebabkan 2 pekerja pabrik meninggal dunia.
3 pekerja korban ledakan di pabrik yang berada di Jalan Raya Rengkas Dengklok, Karawang, Jawa Barat dibawa ke Rumah Sakit Trimaya, Karawang. 2 diantaranya mengalami luka bakar hingga 80%. Meski telah mendapatkan perawatan, namun kedua pekerja ini meninggal dunia. Menurut keterangan pihak manajemen pabrik, peristiwa kecelakaan kerja itu terjadi saat pendinginan material titanium yang berada di dalam smelter. Di jalan ada info ledakan dari tungku, bukan ya, ledakan itu bukan dari tungku. Setelah kita lihat itu ledakannya adalah dari tempat penyimpanan barang jadi. Jadi keluar dari tungku, barang ini disimpan di barang jadi, kita tarik keluar, kita siram, itu udah 1,5 jam kita siram dari panas sampai dingin. Sudah sesuai sama periode-periode sebelumnya ya, 1,5 jam kita siram, aman, kita tarik, kita siap-siap, kita angkat, kita panen gitu. Pas kita angkat itu, ternyata dia masih panas, dia makanya pecah gitu. Olah TKP telah digelar untuk mengetahui penyebab pasti ledakan ini. Sementara pihak manajemen pabrik akan menanggung semua biaya pengobatan pekerja yang masih dirawat. Perusahaan juga akan berikan santunan kepada kedua pekerja yang meninggal dunia. Dari Karawang, Jawa Barat, Rusdi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Diduga pemeriksaan terhadap Yasona ini berkaitan dengan mantan calon anggota legislatif DPR RI Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Yasona Lauli tiba di gedung KPK pukul 10 pagi. Ini merupakan pemanggilan kedua karena sebelumnya Yasona tidak hadir pada pemeriksaan Jumat 13 Desember lalu. Diduga pemeriksaan terhadap Yasona berkaitan dengan mantan calon anggota legislatif DPR RI Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Harun Masiku ini merupakan mantan calon legislatif PDIP yang diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR RI. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Kita ke informasi lain yang bisa jelang puncak mudik Natal dan Tahun Baru, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau tol New Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam kunjungan ini, AHY menyebut jalan tol Kulon Progo segmen 1 Klaten Prambanan akan dibuka secara fungsional mulai tanggal 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 mendatang. Pengoperasian tol NYIA Kulon Progo segmen 1 Klaten Prambanan diharapkan menjadi solusi mengurai kepadatan lalu lintas saat mudik Nataru nanti. Di Solo, Jawa Tengah, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bersama Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengecek kesiapan terminal tipe A Tirtonadi. Budi Purwagandi dan AHY juga melakukan rem cek armada bus seperti rem, wiper, serta lampu. Semua nih, semua udah bisa begitu. Iya. Kita mohon untuk masyarakat Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menguji coba direct train atau kereta langsung Jakarta-Yogyakarta. Uji coba kereta langsung disambut antusias bagi penumpang yang turut serta karena selain nyaman juga mempersingkat waktu dari biasanya. Kereta melaju tanpa henti, perjalanan menggunakan direct train memangkas waktu tempuh menjadi 6 jam. Uji coba untuk memastikan semua moda transportasi berfungsi dengan baik dan kereta api direct train rute Jakarta-Yogyakarta rencananya akan diluncurkan saat Nataru. Pemirsa, bagaimana pantauan jelang libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen? Kita akan langsung tanyakan ke rekan kita Elsa Casey di sana. Ya, selamat pagi atau siang Elsa Casey. Apakah lonjakan penumpang sudah
terjadi di stasiun Pasar Senen. Silakan dengan informasinya. Ya, Togi, Arlista dan juga pemirsa memasuki H-7 Hari Raya Natal yang akan jatuh pada pekan depan. Menurut pantauan kami di Stasiun Senen, sejumlah penumpang sudah mulai berdatangan dan semakin siang semakin ramai, semakin dipadati oleh para calon penumpang yang hendak bepergian ke berbagai kota di Pulau Jawa. Adapun mereka yang memang memilih untuk bepergian atau mudik lebih awal ini, mereka ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama keluarga mereka sekaligus memanfaatkan libur anak sekolah yang sudah dimulai pada pekan ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Indonesia, mereka menyebutkan bahwa jumlah dari tiket yang terjual selama masa arus mudik Nataru ini adalah sebanyak 320 tiket, yang artinya sudah sebesar 47% dari okupansi. Bagi para pemirsa yang masih ingin datang untuk bepergian menggunakan kereta api, jangan khawatir. Togi dan juga Arlisa, kami mendapat informasi dari PT KAI bahwa masih tersedia sebanyak 414.000 tiket ke berbagai jurusan dan juga berbagai kota di Pulau Jawa ini. Sehingga para pemudik atau para penumpang yang ingin datang, mereka masih bisa membeli tiket baik secara langsung jika masih tersedia maupun melalui berbagai kanal-kanal online dan juga digital yang disediakan oleh PT KAI Indonesia. Angka 414.000 ini menandakan masih ada sekitar 53% atau lebih dari separuh tiket itu masih tersedia di berbagai kota di seluruh Pulau Jawa, dan Anda dapat naik dari stasiun Senen maupun dari stasiun Gambir atau dari stasiun Jatinegara, beberapa stasiun dari daerah operasional 1 Jakarta. Tentunya kami juga masih akan memantau lagi seperti apa situasi arus Nataru 2024 dan akan melaporkan kembali kepada Anda, Togi dan juga Arista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Sekesi langsung melaporkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan selamat beraktivitas ataupun bekerja kembali. 47% tiket sudah terjual habis, berarti kita masih bisa untuk beli tiket kereta. Kita mau liburan kemana, Togi? Mau ke Bandung bisa, ke Cirebon juga bisa, ke Jawa Tengah, Jawa Timur kali ya. Betul. Seandainya kamu dapat kesempatan untuk mungkin berlibur untuk panjang Natal Tahun Baru, where would you wanna go? Pulang. Pulang ke Bekasi ya? Pulang ke Bekasi. Mau tidur, enggak. Kalau misalkan memang ada waktu mungkin, iya. Aku jujur pengen banget road trip ke Jogja. Oh, lebih ke darat ya, road trip? Iya, sebenarnya. Cita-citanya tadi ya, cita-citanya cita-cita ya. Cuti kita aja belum tentu ditandatangan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, Togi. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini menegaskan komitmennya untuk memastikan perayaan Natal berjalan dengan aman, nyaman, dan penuh dengan sukacita. Yes, Gibran pun juga meminta jika proses ibadah misa dan perayaan Natal dipersulit, bisa melaporkan ke TNI Polri dan dirinya. Wow. Langsung lapor. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau, Bapak Presiden, ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Pemirsa, pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Ya, namun pemerintah menegaskan kenaikan tersebut hanya berlaku untuk barang mewah dan premium. Dalam konferensi pers yang digelar Senin 16 Desember 2024, pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Namun, kenaikan PPN akan dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Sesuai dengan amarah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%.
meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN, kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Sementara barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium seperti Wagyu dan Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, aneka udang dan krustasea premium seperti king crab. Selain bahan kebutuhan pokok premium, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan secara resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghormati dan menghargai keputusan partai. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution tidak mau berkomentar banyak. Memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan, menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan, menetapkan, 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari keanggotaan partai. Anak serta menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution pun juga ikut dipecat dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, pada Senin kemarin. Menanggapi hal tersebut, Gibran menyebutkan dirinya menghargai serta menghormati keputusan partai. Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya, tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Tunggu saja. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution enggan menanggapi pemecatannya dan tak mau berkomentar banyak. Pak, kita dapat tanggapan jadi Tanggapan PDIP, Pak. Tanggapan dipecat PDIP, Pak. Udah apa ya? PDI Perjuangan diketahui memecat 27 kadernya karena terbukti melanggar etik serta melakukan pelanggaran berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghormati keputusan PDI Perjuangan yang memecatnya dari keanggotaan partai. Ya, sementara itu terkait alasan pemecatan, Jokowi hanya berkata bahwa waktu yang akan mengujinya. Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya, enggak apa. Enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya, saya rasa itu. Gimana? Mas Gibran kan juga dipecat. Ya, tanya saja ke Mas Gibran. Pak, tanya ke saya. Terkait alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pesan? Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir untuk pertemuan bilateral dan multilateral. Ya, selain itu kunjungan Presiden kali ini untuk menghadiri KTT D8.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto menjadikan acara kenegaraan Presiden Indonesia ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Kairo, Mesir pukul 20.18 waktu malam Selasa malam waktu setempat. Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada hari Rabu. Sementara pada hari Kamis, Prabowo menghadiri KTT D8 Forum Kerjasama Ekonomi 8 negara. Antara lain ada Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, Iran, dan Mesir. Bapak Presiden, selamat datang di Kairo. Kami siswa Sekolah Indonesia Kairo. Masih di Aini Center Jakarta bersama Arlista Hadi dan Togi Sinaga dalam program Aini Today. Pemirsa, diduga karena cuaca buruk, ratusan penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 tertahan di tengah laut Pulau Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur hingga belasan jam. Ya, untuk mencapai daratan di pulau tersebut, para penumpang ini terpaksa menggunakan perahu nelayan, pemirsa. Ratusan penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 terobang-ambing di tengah laut Pulau Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur. Diduga kapal kesulitan untuk bersandar karena cuaca buruk. Kapal Sabuk Nusantara 92 berlayar dari Pelabuhan Kaliangat, Sumeneb pada Sabtu pagi. Seharusnya kapal bersandar pada jam 8 Sabtu malam. Namun karena cuaca buruk yang terjadi di perairan Masa Lembu, membuat kapal harus berlindung di sisi timur hingga penumpang tertahan hingga kurang lebih 12 jam. Satu persatu penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 pun dievakuasi oleh tim SAR dengan menggunakan perahu nelayan untuk mencapai daratan. Yang mana semalam sudah berlindung di timur pulau karena cuaca yang tidak begitu baik untuk disadari, maka pada siang hari ini akan dicoba untuk standar menurunkan penumpang, di mana penumpang yang semalam dari Kaliangat tidak bisa diturunkan. Penumpang kapal bersama barang berharga mereka berhasil dievakuasi meski tanpa dilengkapi alat pelindung. Perahu nelayan juga diterpa angin kencang serta gelombang besar saat proses evakuasi. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama Ayus melaporkan.